Em, Mas Ustadz, silakan, Mas Ustadz, Ya, waktu dan tempat. terima kasih Kak Yono, terima kasih Kak Ongki. Saya cukup tergetar ketika Kak Ongki tadi bilang bahwa Teddy sekarang lagi kena COVID. Eh, saya cuma mau bilang seperti ini, saudara. Ada dua hal yang sebenarnya sebelum saya memberi materi yang saya mau bilang. Yang pertama, COVID ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak tergoncangkan, yang tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Kita merencanakan berbagai macam cara, sudah berbagai macam cara dilakukan pemerintah kita, tetapi rupanya kondisi itu kayaknya kayaknya useless gitu loh. Sampai PPKM pun sudah berminggu-minggu ini kita ini dan itu nggak turun-turun. Sebenarnya mau pesan Tuhan yang mau dipesankan kepada kita semuanya itu jelas. Bahwasanya Tuhan nggak bisa diatur-atur sama manusia. Artinya kita sekarang ini tidak bisa melakukan prediksi apapun juga. Itu semua prediksi kelihatannya sudah meleset semuanya. Artinya sekarang kita harus mulai belajar untuk benar-benar berserah kepada Tuhan, di mana penyerahan kita itu sudah pada penyerahan yang total seperti Nabi Habakuk ya, seperti Habakuk pada saat itu. Kalau masih ingat cerita Habakuk, kondisinya hampir sama dengan yang kita hadapi sekarang ini. Bangsa Israel sedang hancur, pada saat itu Nabi Habakuk tinggal dan dia tidak melihat pengharapan di depan. Itu tetapi dia tetap percaya. Anehnya dia tetap percaya karena dia lihat itu adalah pengharapan yang berbeda dengan yang dilihat oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang melihat kepingin Israel itu dibangkitkan kembali, dibuat jaya kembali seperti zaman Daud, tetapi tidak dengan Nabi Habakuk. Habakuk melihat Israel jauh lebih luar biasa dan Israelnya itu sekarang nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya yang disebut sebagai Israel rohani. Begitu Tuhan akan membangkitkan sebuah generasi yang merupakan Israel rohani dan itu adalah kita. Nah, itu sama seperti yang kita hadapi sekarang ini. Jadi hal yang pertama yang harus saya beritahukan kepada saudara-saudara semuanya, sebelum saya masuk materi, akhir-akhir ini, ayo kita mulai belajar bergantung pada Tuhan, yuk. Artinya, apapun yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah, saya sudah beberapa minggu ini bertemu dengan saudara-saudara semuanya dan harus diakui, bahwa ini adalah pertemuan yang paling konsisten yang saya ikuti, yang saya memberikan materi, di mana orang-orang yang hadir di pertemuan pada malam hari ini adalah orang-orang yang tingkat level pengertiannya terhadap sebuah firman Tuhan sudah bukan orang yang biasa-biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya ini adalah orang yang berada di level advance. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya ini sedang mempelajari sesuatu yang jauh lebih dalam, kedalaman yang lebih dalam, yang bahkan di dalam sekolah teologi pun tidak diajarkan sedalam ini. Saya bukannya bermaksud meninggikan apa yang saya ajarkan, sama sekali tidak. Yang saya mau maksudkan itu seperti ini. Pakailah apa yang kalian ketahui sekarang ini, yang sudah kalian pelajari, itu untuk memenangkan banyak orang untuk Tuhan. Karena terkait dengan hal yang pertama, kondisi kita sekarang ini kondisi sudah sangat tidak baik. Kalau orang bilang baik-baik saja, ya nggak apa-apa lah. Tetapi sebenarnya kondisi kita memang sedang tidak baik. Saya saja sebenarnya kalau jujur sebenarnya sore ini saya nggak mau hadir gitu loh. Karena kebetulan mertua saya juga kena juga. Istri saya sekarang udah berangkat ke sana, jadi saya di rumah sendirian dengan anjing saya gitu. Nah, ini kondisi yang nggak baik-baik saja buat kita semuanya. Kita ini hanya bertahan ini kan karena kita ini aja ada yang untung soalnya nggak pernah ketemu sama orang, ada yang sudah divaksin, kenanya ringan, ada yang kena sudah sembuh, tetapi bukan berarti kita nggak pernah kena lagi, nanti kena. Artinya itu gini loh, Tuhan mau memberikan penyadaran kepada kita bahwa sudah stop nyari kebahagiaan di dunia ini, udah gitu aja. Stop nyari kebahagiaan kita di dunia ini, sekarang sudah kita ubah kebahagiaan kita sudah bukan mengejar sesuatu yang ada di dunia ini, kejarlah sesuatu yang bernilai kekal, yaitu di dalam kerajaan Allah. Itu. Karena percuma kita mengejar sesuatu yang ada di dunia ini, toh kita juga nggak dapat apa-apa. Kalaupun kita dapat, toh juga akan kita lepaskan kalau COVID itu sudah kena dalam hidup kita. Dan dalam diri kita sudah kena. Jadi saya mau berpesan kepada teman-teman, adik-adik semuanya, adik-adikku semuanya dan teman-teman yang ada di sini. Apa yang kalian dapat ini, beritahukanlah kepada orang-orang yang selama ini salah mengenal tentang Yesus. Paling tidak kalau kita sudah memberitahu sama mereka
mereka benar-benar mengerti Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Sekarang ini, semua prediksi keagamaan diputar balik semuanya. Agama-agama di dunia ini, termasuk agama Kristen, itu kan seperti ini. Mereka berdoa, mereka meminta-minta kepada Tuhan supaya kondisinya tambah baik. Semuanya kan seperti itu agama-agama, termasuk kita. Tetapi kita sekarang sebenarnya ke depan itu kita nggak tahu apakah ke depan itu tambah baik atau tidak, kan seperti itu. Nah, sementara di dalam Alkitab sebenarnya sudah menegaskan dengan jelas bahwa dunia ini akan hancur dengan segala yang ada di atasnya. Unsur-unsur dunia akan dihancurkan seperti itu. Nah, artinya kalau kita menjadi orang-orang yang tidak di dalam kelompok orang yang beragama, tetapi orang yang memiliki firman di dalam diri kita, maka kita pasti akan mengetahui rencana Tuhan terhadap dunia ini apa. Artinya sebenarnya kita ini diberi penyadaran bahwa ayo, sudah, dunia ini nanti akan menjadi tempat yang akan dihancurkan. Sekarang kita mulai geser, geser cara pandang kita kepada kekekalan. Jadi makanya saya ajak para pemusik sekarang ini yang lagi mungkin tidak terlalu aktif di gereja, ayo coba kita geser kepada kehidupan kekekalan. Begitu, karena di sana itulah harapan kita satu-satunya, saudara. Harapan kita satu-satunya ada di sana, bukan di dunia ini. Jadi pengharapan kita yang benar itu pengharapan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Gitu. Nah, materi pada hari ini adalah materi tentang Tuhan, tentang keilahian. Itu artinya kita diajak mengenal untuk mengerti lebih dalam mengenai Tuhan dari sisi firman Tuhan, dari Alkitab yang kita miliki sama-sama. Dan nanti kalau saudara tahu, saudara mungkin akan terkagum-kagum betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Lebih dari hanya sekedar kata-kata yang ada, huruf-huruf yang ada di dalam Alkitab. Lebih dari itu sebenarnya. Oke ya, saya nggak akan perlama karena saya mencoba berhemat dengan waktu, karena memang waktunya nggak terlalu lama. Bukan sebenarnya nggak terlalu lama, 2 jam, tapi karena kita mulai jam 6, kelihatannya kayak nggak terlalu lama. Oke, sebentar, saya mau share dulu, kasih saya waktu untuk untuk ngambil filenya di PowerPoint ya. Bentar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai keilahian Yesus. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Ya, yang paling penting basicnya itu dulu. Supaya kita semuanya bisa ngerti dasar ini yang harus kita miliki lebih dulu. Bahwa dasar basicnya adalah Yesus itu adalah firman Allah. Tetapi bagaimana ceritanya Yesus itu bisa kita anggap sebagai firman Allah? Itu yang harus kita maknai dengan benar. Oke, saya garis bawahi bahwa hari ini kita belajar dari konsep kekristenan timur. Bentar ya. PowerPoint-nya belum saya kasih tinta. Nah, sudah saya kasih tinta. Ya, kita belajar dari konsep kekristenan timur. Mengapa konsep kekristenan timur itu yang kita pelajari? Jadi begini, di Indonesia ini kita pada saat kekristenan masuk, waktu itu dibawa oleh penjajah atau oleh Belanda ya, dengan gold, ya, glory, sama gospel. Kita tahu semuanya ini. Nah, gold, glory, and gospel ini sebenarnya mendasari para misionaris untuk masuk. Mereka masuk di gospelnya. Padahal sebenarnya mereka juga ada glory, mencari kejayaan nama, dan mencari emas. Ini kemakmuran nih. Ya, masuknya di sini. Jadi akhirnya yang terjadi pada saat itu, kekristenan itu masuk dengan cara yang salah. Sehingga orang menganggap bahwa Kristen itu orangnya penjajah. Padahal sebenarnya secara sejarah Indonesia ini sebenarnya sekitar tahun 600 sudah kemasukan Kristen Timur, konsep Kristen Timur. Nah, mengapa ini saya angkat menjadi
hal yang penting buat kita semua. Saya bukan bermaksud untuk meremehkan Kristen Barat, sama sekali tidak. Karena konsep kekristenan Timur inilah, di dalam konsep kekristenan Timur inilah kita akan menemukan bagaimana Tuhan yang sebenarnya dipahami secara benar oleh Alkitab, begitu, oleh firman Tuhan yang selama ini kita pahami bersama-sama. Kita bisa melihat originalnya, ya, kita bisa melihat originalnya dari sini. Jadi sekali lagi, saya bukan bermaksud mau mengagungkan konsep kekristenan Timur atau ortodoks, sama sekali tidak. Tetapi dari sini kita bisa melihat the original. Nah, kalau kita sudah melihat yang originalnya, ketika ada variasi-variasi pemahaman kekristenan atau trinitas dengan model barat, kita tidak kaget. Kita tidak menyalah-nyalahkan. Begitu ya. Bukan berarti yang timur itu ke permasalahannya. Yang timur berarti paling benar, enggak. Itu cara pandang timur dengan cara pandang barat berbeda, berkaitan dengan latar belakangnya saja. Jadi kalau saudara tahu ini, tidak akan mungkin nanti menyalah-nyalahkan gereja yang lain. Itu. Karena ini originalnya kita udah tahu. Jadi variasi nanti ya hanya sekedar untuk memperkaya saja. Jadi harapan saya gitu, jangan sampai kita nanti punya pemahaman ortodok timur, ya kemudian kita menganggap bahwa konsep timur yang paling benar. Tidak. Karena sebenarnya sejatinya gereja itu campur-campur. Konsep kekristenan timur nanti yang bermasalah, nanti kita akan bermasalah dengan ikon kudus. Kemudian bermasalah dengan surat-surat kitab-kitab yang sifatnya pseudepigrapha atau surat-surat yang istilahnya sedikit palsu begitu ya, sedikit palsu. Nah, gitu nanti kita akan rame di sana. Nah, makanya saya nggak mau membawa ke sana. Kita hanya mengambil konsepnya saja supaya kita bisa mempelajari di original pemahaman yang benar. Oke, kita mulai ya. Nah, ini konsep yang ada sekarang ini di dalam dunia Islam. Di dalam dunia Islam, mereka mengenal yang namanya Allah sama Rabb. Ya. Makanya orang Islam berkata, ya Allah, ya Robbi. Gitu. Cuma masalahnya, dua hal ini mereka tidak bisa bedakan. Ini tidak bisa dibedakan dengan ini. Mereka menyamakan begitu saja. Padahal sebenarnya konsep ini secara tekstual, secara teks, itu jelas beda. Gitu ya. Ya, menurut pemahaman Islam, Allah itu hanya satu. Ya, tunggal tauhid yang kita pelajari kemarin. Nah, sementara Rabb ini hanyalah pelengkap saja nama ini. Padahal sebenarnya konsep yang ada di dalam Al-Qur'an dari penamaan ini aja sudah berbeda. Ini adalah Allah itu adalah berkaitan dengan masalah wujud Tuhan, wujud Allah ya, atau sering kita dengar dengan nama zat Allah. Nah, zat Allah. Mereka menyebutnya dengan kata zat Allah, tapi bahasa yang paling gampang itu wujudnya Allah. Gitu. Kata zat ini, ya, kata zat ini adalah bahasa Arab ya, jadi bukan hanya miliknya orang Islam. Ini berbeda dengan zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, ini zat ini namanya. Kalau ini zat, kalau ini zat, zat itu artinya wujud. Nah, Rabb, ya, Rabb ini berkaitan dengan kuasa. Ya, pemberian kuasa, pelimpahan kuasa, pokoknya kuasa. Makanya di dalam kekristenan itu dengan jelas bisa dibedakan, walaupun kekristenan tidak pernah memanggil ya Allah, ya Robbi. Tidak pernah kita memanggil seperti itu. Kalaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya Allah, ya Tuhanku. Gitu. Nah, itu Rabb itu artinya Tuhan. Nah, konsep ini sebenarnya di dalam kekristenan itu bisa dibedakan dengan jelas. Ini sangat bisa dibedakan. Ya, secara sederhana ya, sebelum kita masuk ya, secara sederhana kesimpulannya, Allah ini adalah wujud. Kita sama-sama sepakat ini kemarin. Bahwa kekristenan itu tauhid juga. Itu ngambilnya dari hal yang sama. Di sini sampai di sini kita sama dengan teman-teman kita yang muslim. Nah, di kuasa ini loh yang mereka mengingkarinya. Harusnya kalau ada pelimpahan kuasa, kan pertanyaannya itu, pertanyaan yang sederhana itu, mengapa harus diberikan kuasa? Orang-orang Islam itu berkata bahwa yang diberikan kuasa itu kan hanya nabi-nabi saja. Itu. Makanya Yesus juga ada unsur nabinya di sana. Tetapi masalahnya akan jadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab ketika pelimpahan kuasa itu terkait masalah penciptaan. Nah, ini yang nggak bisa dijawab. Karena tidak semua nabi memiliki kuasa ini. Yang memiliki cuman Isa Al-Masih.
yaitu ketika dia menciptakan burung dari tanah liat dan ditiup pada saat itu. Itu merupakan hal yang mendasar yang harusnya sebenarnya bisa dijawab oleh teman-teman kita yang muslim, tapi itu tidak bisa sampai sekarang ini. Mereka menganggap ya itu sudah memang kekuasaannya ini, kekuasaannya Isa gitu. Tetapi kalau kita berada di dalam kekristenan sekarang ini, kita baru mengerti mengapa hal ini dibedakan. Mengapa antara Allah dengan Rabb, dengan Tuhan, itu bisa dibedakan. Begitu. Makanya sebenarnya, saya tadi barusan membaca sebuah artikel bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya niru. Bahkan Sirah Nabawiyah atau periwayatan tentang Nabi Muhammad itu sebenarnya meniru kitab Matius. Mengapa? Karena di bagian pertama Sirah Nabawiyah itu menceritakan mengenai genealogi atau kelahiran ya, nenek moyangnya siapa saja. Itu satu. Kemudian membuktikan kenabian itu ada, dan membuktikan bahwa penulisan Quran itu tidak ada campur tangan manusia begitu. Nah itu, tapi tetap aja itu hanyalah sebagai artikel-artikel yang untuk menambahkan wawasan saja. Tetapi sebenarnya di dalam konsep kekristenan itu membedakan antara Allah dan Rabb ini dengan sangat jelas bisa kita lakukan, yaitu Allah itu adalah kita katakan itu sebagai Bapa dan Rabb ini sebagai anak. Anak di sini bukan Bapa beranak. Itu adalah pikiran primitif. Yang dimaksud Bapa memiliki anak itu artinya adalah keluar dari Bapa. Anak itu yang keluar dari Bapa. Makanya sebenarnya hal ini itu jelas-jelas bukan hal yang dangkal kita pahami. Kalau orang Islam berkata lam yalid walam yulad, ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka dia harus melihat konsep kekristenan ini sebelum menuduh Kristen. Mengapa? Karena tidak mungkin ada orang Kristen yang primitif yang berkata bahwa Bapa itu memiliki anak. Anak itu kan lahir dari ibu, ya. Lahir dari ibu. Tetapi dalam kekristenan tidak seperti ini. Anak itu lahir dari Bapa, bukan? Nah, itu tidak bisa dimaknai secara dangkal. Oke, lanjut. Kita akan mulai masuk ke teks. Ya, mulai masuk ke teks. Coba agak baik-baik konsentrasi di sini. Karena memang disinilah nanti di teks itulah kita baru akan jelas melihat. Nah, inilah sumber kesalahpahaman ya. Orang Islam menyamakan begitu saja penyebutan ya Allah ya Robi. Tapi kalau ditanya ya mereka ya bodoh gitu. Padahal jelas beda itu. Nah, kita akan lihat teks. Nah, ini adalah prinsip Yudaisme atau prinsip agama Israel. Ketika memandang bagian yang paling penting di dalam hukum yang terutama. Ya, ini hukum yang terutama. Hukum yang terutama ini dibacakan oleh orang-orang Israel sehari 3 kali. Artinya ini tidak boleh dilanggar. Shema, Yisrael, Yahweh, ya, tapi tidak boleh dibaca Yahweh, harus dibaca Adonai atau Hashem, Elohim, Hashem atau Adonai, Echad. Ya, coba perhatikan kata Echad di sini. Terjemahannya adalah Shema ini dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Itu. Penerjemahannya seperti itu. Maka ketika ada orang Israel memaknai ayat ini, mereka akan berkata bahwa Tuhan itu satu. Yahweh itu cuma satu. Elohim Yahweh, ya. Elohim Yahweh ini cuma satu. Echad. Dosa besar ketika seseorang Israel mempersekutukan atau menganggap ada Tuhan lain di luar dari Elohim Yahweh. Itu dosa besar. Hukumannya dibunuh pasti, rajam. Dirajam. Itu ada di Yohanes ini, kita nggak usah baca. Bahkan ditegaskan di kitab Yesaya.
Itu hukumannya mati. Artinya orang Israel itu sudah memiliki pandangan bahwa Tuhan adalah Echad. Nah, ini pandangan yang seperti ini bisa berubah ketika Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ya. Nah, kata yang dipakai di dalam bahasa Indonesia Echad ini adalah Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini juga diterjemahkan menjadi satu. Nah, kalau orang Israel satu menurut pandangan orang Muslim ya. Kalau orang Israel sudah Tuhannya satu, ya Israel. Terus ini orang Muslim Tuhannya sudah satu. Ini berarti Muslim sama Israel segaris dong. Mereka seperti itu. Lah Kristen Tuhannya Trinitas. Berarti Kristen ini apa ini? Apalagi ditambah kita bermusuhan dengan orang Israel, berlawanan. Maka semakin kuatlah Muslim ini menyerang kekristenan. Bukan hanya itu, Israel pun juga sekarang sudah mulai menyerang kekristenan. Sekarang sudah mulai serangan-serangannya sudah mulai nampak. Nah, padahal di dalam teks ini, kalau kita compare dengan teks yang dulu pernah saya beritahukan kepada teman-teman, yaitu teks ini, bunyinya akan membingungkan. Kalau kita hanya berpedoman bahwa teks ini itu berbicara tentang masalah Esa yang satu, absolute Echad atau absolutely one, hanya satu, akan bermasalah ketika masuk di sini. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Alken yaksof is he abib we at imo wedabak bi ishto wahayu la le bacanya bukan la le basar Echad. Artinya adalah sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi Echad basar le basar. Daging itu basar. Ya. Bersatu itu wedabak. Maksudnya ini bukan bersatu seperti apa, tetapi disatukan seperti rantai gitu loh. Itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya gitu. Disatukan seperti rantai. Ini akan bermasalah. Kenapa? Karena di sini jelas-jelas ada dua orang. Jelas-jelas ada dua orang. Kalau kita menerjemahkan Echad di atas itu sebagai kata satu, itu akan bermasalah dengan teks ini. Berarti entah yang benar itu ulangan, entah yang benar itu kan kejadian. Kitab Kejadian 2 ayat 24. Ini kan jadi membingungkan. Kalau kita ngotot bahwa yang namanya Echad itu only one, the only one, maka salah satu pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Terutama Kejadian 2 ayat 24. Harusnya Kejadian 2 ayat 24 itu, kalau itu dianggap bersatu, ini dianggap sebuah kebersatuan, harusnya dipakai kata yasar. Ada kata Yunani lagi yang Ibrani lagi yang menyatakan bersatu, menggunakan kata yasar. Tapi saya sangat percaya bahwa huruf-huruf yang ada di dalam Alkitab itu sama Tuhan dipilihkan dengan huruf-huruf yang luar biasa, sehingga tidak mungkin salah. Tidak mungkin pengenaan hurufnya salah. Berarti yang salah adalah tafsir kita. Yang salah adalah penafsiran kita. Nah, mari kita lihat sekali lagi. Sebelumnya. Ya. Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Echad di sini ini masih debatable. Debatable maksudnya begini. Maksudnya, apakah ini satu, absolutely one, atau absolutely yang jamak. Gitu. Tetapi kalau kita mengacu kepada prinsip Alkitabiah,
Ya, Alkitabiah, bukan ayatiah. Tahu ya bedanya ayatiah sama Alkitabiah ya. Kalau ayatiah itu cuma dicomot satu ayat saja dengan mengabaikan ayat-ayat Alkitab yang lain. Ya, kalau Alkitabiah itu diambil keseluruhan. Kalau menggunakan prinsip Alkitabiah, sorry ya, ada azan di sini. Ini panggilan untuk sholat ini. Nah, prinsip Alkitabiah itu berarti ehad di sini itu harus mensupport ehad yang di sini. Harus tunduk kepada ehad yang ada di dalam kitab Kejadian. Mengapa? Karena antara kitab Ulangan dengan kitab Kejadian, sebenarnya kalau mau diruntut, orang Israel akan lebih berotoritas kepada kitab Kejadian. Kepada kitab Kejadian. Mengapa? Karena kitab Kejadian itu adalah basic dasar untuk penentuan oral Torah atau Taurat yang tidak tertulis. Taurat yang tertulis yang diperkenalkan oleh Musa di Gunung Sinai itu turun dengan dasar oral Torah. Dengan dasar Taurat yang belum tertulis. Makanya kenapa ada pengorbanan domba. Kok ada zaman Abraham waktu itu sudah mengorbankan domba? Iya, karena Tauratnya bukan Taurat yang tertulis, tetapi oral Torah. Oral Torah itu adalah Taurat yang diceritakan turun-temurun. Jadi sebenarnya semakin kuatlah kitab Kejadian ini menyatakan tentang ehad, bahwa yang namanya ehad itu adalah persatuan dari dua unsur. Memang dia adalah satu, tetapi dia berisi persatuan dua unsur. Persatuan lebih dari satu unsur, begitu. Jadi ini di sini ya, ketika ayat Alkitab di dalam Perjanjian Lama berkata bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu ehad daging. Maka di dalam satu keluarga itu sudah dianggap satu antara suami dan istri. Makanya layaklah kalau ibu-ibu kita di rumah ya di Bu RT itu ya dipanggil Bu Yono, Bu Ongki, itu Bu Hari, itu Bu Franky, itu. Mengapa dipanggil itu ya? Karena mereka mengikuti nama kita. Begitu, itu sudah benar. Nah, artinya saya mau bilang di tempat ini sekarang ini bahwa yang disebut Tuhan yang Esa, Tuhan yang Ekad itu bukan absolutely one, tidak hanya satu, benar-benar satu, jendil satu, tidak. Tetapi ada unsur-unsur di dalamnya. Oke, yuk kita berlanjut. Nah, ini saya tunjukkan sedikit saja. Ini agak berat ininya apa? Belajarnya. Makanya saya bilang tadi ini tidak diberikan di sekolah teologi ya. Sekolah teologi cuma belajar di sini. Huruf Ibrani yang ini. Nah, ya, balik. Nah, huruf Ibrani yang ini yang dipelajari. Sama huruf Latin ini ya tentunya. Nah, ini huruf ini. Ya. Ini disebut huruf yang sudah modern, huruf Ibrani modern yang dipelajari sekolah teologi. Tapi ada huruf yang namanya proto-sinaistik, ini dua ini. Mungkin yang pertama ini kita pernah lihat ketika ada film-film mumi. Nah, itu ini yang kita pernah lihat. Ini tulisan proto-sinaistik namanya. Proto-sinaistik ini adalah dasar untuk membuat tulisan ini. Jadi tulisan ini yang namanya Alef, ya, Alef seperti ini. Mengapa muncul tulisan ini? Karena berasal dari tulisan Akadian ini huruf Akadian. Seperti ini bentuknya, huruf kunonya. Kemudian huruf lebih kunonya, huruf hieroglifnya itu seperti ini, seperti kerbau. Gitu. Dan tulisan-tulisan huruf Ibrani kuno seperti ini masih ada, kita masih punya. Nah, ketika ditemukan The Dead Sea Scroll atau naskah Laut Mati, nanti kita satu saat mesti belajar itu, naskah Laut Mati. Maka tulisannya kayak gini nih, anak sekolah teologi nggak bisa baca. Gitu. Tapi yang paling penting yang harus kita ketahui, setiap huruf ini ada
simbolnya, ada apa? Ada dasarnya. Orang Ibrani itu kenapa? Mereka itu dengan perjanjian lama saja mereka sudah bisa menerjemahkan Alkitab macam-macam karena ini. Rahasianya di sini orang Ibrani itu. Rabi-rabi Ibrani itu di sini. Mereka bilang Alef itu pasti kepala. Kepala kerbau yang berarti adalah kekuatan. Kekuatan, kuasa begitu. Nah, kemudian ini apa? H, He itu adalah manusia. Nah, mari kita coba lihat ya, ini sedikit aja. Yahweh. Kita akan kagum nanti. Yahweh ya, ini tulisan Yahweh. Yod, ya Yod, mana Yod ya kecil. Nih Yod. Ini artinya ya Yod ini tangan. Close hand, tangan. Ini tangan. Ya katakan tangan. Saya tulis T ya. He, H. He di sini. Apa ini? Manusia. Vav. Ini ya. Vav. W. Wow. Ya. Vav. Ini di sini apa ini? Ten. Terus brick, acid, apa rock dan lain sebagainya. Ini sebenarnya berbicara masalah pasak. 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 Dan yang terakhir tadi itu. Apa? Manusia lagi. Dan rock atau segur. Ya. Nah, coba kita lihat nih, sini mengagumkannya. Ini tadi Yod itu adalah tangan dari manusia. Ini adalah pasak, bisa diartikan juga sebagai paku. Ini manusia. Masih ingat ada manusia yang tangannya dipaku dan orangnya dipaku? Dipalang, ya dipasak, ditaruh dipasak, dipalang. Siapa dia? Kebetulankah? Yesus, ya kebetulankah? Tidak. Tidak kebetulan. Dahsyat ya, tulisan ini tulisannya nggak diatur, nggak pernah diatur sebelumnya, yang memang seperti ini. Dan banyak arti huruf-huruf yang lain. Nah, orang Ibrani itu belajarnya arti itu dari sini. Wow, bisa mengartikan macam-macam. Maka keluarlah di sini yang namanya Targum. Targum itu adalah kitab yang khusus isinya tentang penafsiran Alkitab, penafsiran tulisan-tulisan yang ada di Alkitab. Targum ini berbahasa Aramaik, bahasanya Aramaik. Nanti kita akan belajar sedikit mengenal Targum, gitu ya. Oke, saya nggak akan lama-lama di sini. Nanti bingung. Mau saya aja bingung. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa ada dua kata yang penting, yaitu echad untuk menyatakan satu dan yachid. Ya. Echad itu adalah bentuk kesatuan yang kompleks. Yachid itu kesatuan yang absolut. Oh iya, tadi yasar ya saya ngomongnya salah. Yachid, sorry, bukan yasar. Yachid, sorry saya saya interupsi ya. Saya koreksi. Yachid maksudnya. Yang dimaksud dengan jamak itu tadi adalah yachid satu, yang kesatuan absolut itu yachid satu. Nah, kita melihat di sini nih. Dari mana kesimpulan itu? Echad, karena ada kata e di depan itu berarti dimulai huruf alef, ya. Echad, nah ini alef, sorry salah. Echad itu berasal dari kuasa, kepala kerbau. Nah, yachid tulisannya dari yod ini. Yod ini berbicara masalah apa tadi? Tangan. Jadi orang Yahudi itu memahami yang namanya satu itu kesatuan tangan yang terkepal gini, yang menggenggam. Sementara Alef yang diawali dengan Alef itu adalah satu kesatuan yang kompleks karena di sini berisi kuasa. Kepala kerbau. Itu kira-kira seperti itu penafsiran yang benar menurut cara pandang orang Yahudi. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada bagian dari Alkitab sedikit kita belajar tentang Targum. Ini kitab Kejadian berapa tadi? Saya lupa nulisnya ya.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah ini ketika pada saat itu ini Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kalau kita membaca menggunakan bahasa Indonesia yang nggak ada ininya, nggak ada dalam kurungnya ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, di pikiran kita langsung Tuhan melangkah, berjalan begitu ya. Nah, ini kata yang dipakai. Kata Ibrani yang dipakai di tulisan ini, bahasa aslinya adalah, ya, perhatikan, Weyasmaul, et kal Adonai Elohim. Et kal Adonai Weyasmau, ini ya, Weyasmau, et kal bunyi langkah, Yahweh, kita baca Adonai, Elohim. Elohim. Dari sini kita tahu nih ada dua kata double di sini. Yahweh dengan Elohim, Tuhan Allah. Oh, udah benar diterjemahkan Tuhan Allah. Tapi kita lihat versi Targumnya ya. Targum ini adalah, sekali lagi tadi itu dia menafsirkan apa yang tertulis di sini. Karena kalau yang tertulis di sini ya kayak Tuhan berjalan. Bagaimana nafsirnya? Ini bahasa Aramaik. Tulisannya Ibrani tapi bahasanya Aramaik. Usmaul yakul memra, dan mereka mendengar suara memra. Ketika mereka mendengar ketika mereka mendengar bunyi langkah, diterjemahkan atau bukan diterjemahkan, ditafsirkan itu yang mereka dengar adalah suara memra, bukan bunyi langkah tetapi memra, memranya Tuhan. Nah, masalahnya apa itu memra? Yang harus kita ketahui. Memra itu apa? Ini yang unik nanti. Memra ini, dari kata Targum ini, ketika ada di bahasa Ibrani, maka memra diterjemahkan sebagai dafar atau dabar. Apapun lah, DV sama B ini sama. Karena hurufnya seperti ini ya. Kalau B itu biasanya ada titiknya di sini. Ya, dafar atau dabar artinya adalah firman. Ini yang luar biasa. Dan mereka mendengar suara firman. Jadi kesimpulannya di dalam pandangan orang Ibrani kuno, ketika Tuhan bertemu dengan umatnya, Yahweh bertemu dengan umatnya, orang Ibrani kuno selalu menafsirkan bahwa yang bertemu itu adalah memra, firman Tuhan, bukan wujud Tuhan, zat Tuhan. Enggak, karena zat Tuhan itu tidak terjangkau oleh manusia. Bahasanya Kak Yono adalah tankinoyo ngapo, tidak terjangkau, beyond, gitu. Sangat tidak terjangkau. Oleh karena itulah yang bertemu dengan umat manusia, dengan bangsa Israel, itu selalu adalah memra dalam bahasa Aramaik atau firman di dalam bahasa Indonesia atau dafar dalam bahasa Ibrani. Begitu pentingnya dafar ini, maka ketika kita melihat Kejadian, kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kita baru memahami. Ternyata di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Tuhan sudah menunjukkan ada 3 pribadi Allah di situ. Ayat yang pertama berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bahasa Indonesia. Bahasa ini Ibrani-nya adalah Beresit bara Elohim. Saya sudah jelaskan dulu ya, ada imnya di belakang. Et hasamayim we et haaret. Im yang ada di belakang itu artinya adalah Allah, tetapi dalam kejamaannya, persis seperti yang diekat tadi itu. Pada mulanya Allah, Elohim menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, wehaaret hayeta tohu wabohu wehakosek elpanai. Jadi
bumi belum berbentuk dan kosong, tohu wabohu, masih kosong, gitu ya, masih campur-campur, kacau. Weruah Elohim merekefet elpanai, weruah Elohim, coba ada kata Elohim lagi, weruah, ruah itu roh, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Weruah Elohim hayetah, saya baca aja ya. Oh, enggak yakin saya sendiri. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 pasal 1 ayat yang kedua. Nah, bentar. Saya bacanya. WH aret hayetah tohu wabohu, ya, tohu wabohu WH shek el panai tohum weruah Elohim merekefet el panai hamim. Itu bunyinya. Jelasnya seperti itu. Nah, tulisannya kecil. Jadi saudara, sudah ada roh Elohim. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga, saya bacakan lagi ya. Yang ketiga bunyinya kan Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bahasa Ibraninya ya. Wayomer Elohim, ya. Wehior wayehior. Wayomer, berfirmanlah, wayomer itu berfirmanlah, artinya maka firman Allah menciptakan, berfirmanlah Allah. Ya, yang berfirman itu adalah Allah. Berarti konsep penciptaan itu, yang menciptakan itu adalah Allah. Ini persis sama dengan orang Islam berpikir bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah atau kalamullah. Cuma bedanya, kalau kita, itu firman itu memiliki pribadi karena dia adalah memra, tetapi mereka firman hanyalah perkataan. Makanya sebenarnya kalau orang Islam itu, mereka lebih mengenal dengan kata kalam. Ini omongan, perkataan. Tapi kalau orang Kristen Ortodok, mengenalnya dengan sebagai kata kalimat tullah. Walaupun sebenarnya teks di dalam Al-Quran itu menggunakan kata kalimatullah, lebih banyak menggunakan kata kalimatullah yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Begitu. Nah, dari sini kita baru nanti mengerti bagian ini, ayat ini. Mazmur 33 ayat yang ke-6, segala sesuatu ya, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bibfar, dafar, ingat dafar tadi, Adonai Samayim Naash Ubaruk Pikol Sabam. Semua diciptakan oleh firman, dafar, memra. Jadi memra itu bukan hanya sekedar omongan. Memra itu ada pribadinya di sana. Itu ada pribadi yang ada di situ. Nah, siapa itu? Nah, kita nanti akan tahu setelah kita membaca Yohanes 1 ayat 1. Makanya orang Yahudi tidak pernah tahu hal ini. Karena mereka tidak percaya perjanjian baru. Kalau mereka lihat perjanjian baru, baru sadar mereka nanti. Ya. Oke, lanjut ya. Ayat di Yohanes 1 ayat yang ketiga, ini pukulan telaknya bagi orang-orang Muslim itu di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini mengacu kepada ayat yang pertama ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sudah benar. Konsepnya di Yohanes 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya begini, artinya firman itu tidak pernah diciptakan. Segala sesuatu itu diciptakan oleh firman. Firman tidak pernah diciptakan. Saya ulangi, firman tidak pernah diciptakan. Nah, seringkali kita ini menganggap bahwa firman itu diciptakan karena ngikuti pandangannya orang Saksi Yehova, SSY. Kaum Saksi Yehova, Arianus atau kaum Saksi Yehova itu, mereka berpandangan hanya satu ndil. Saya tadi sempat sebelum mengajar di sini, saya baca bagian di JWORG ya, di
websitenya Saksi Yehova. Mereka ngotot bahwa Tuhan itu, bahwa Yesus itu, bahwa firman itu diciptakan berdasarkan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah, itu kata mereka. Ya. Mereka berbicara seperti ini kalau saya baca. Kata pada mulanya itu bukan berarti pada saat sebelum ada semuanya, enggak. Pada mulanya itu artinya ketika pada mulanya Tuhan juga menciptakan. Jadi firman itu adalah ciptaan. Begitu dia bilang seperti itu, karena pada mulanya baru muncul firman. Begitu kata orang Saksi Yehova. Nah, kalau memang seperti itu, maka bagaimana dengan ayat yang ketiga? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Nah, saya baca lagi, ternyata mereka seperti ini konsepnya. Tuhan, Bapa, meminta kepada firman atau kepada anak itu yang tadi sudah diciptakan. Jadi Bapa menciptakan firman dulu, setelah itu Bapa meminta, memberikan mandat. Oke, segala sesuatu sekarang kamu ciptakan, gitu. Jadi setelah itu Tuhan menciptakan segala sesuatu berdasarkan perintah dari Tuhan. Logika kita pun berpikir, gunanya apa Tuhan menciptakan? Bapa menciptakan firman itu gunanya apa? Karena toh nanti setelah itu firman yang menciptakan segala sesuatu, ya mending Tuhan langsung menciptakan segala sesuatu kan beres. Kenapa dia harus menciptakan firman dulu? Makanya itu yang tidak masuk di logika kita sebagai orang percaya. Makanya Bapak Ibu semuanya, tolong yang mengenal saudara-saudaranya yang sudah terjun ke Saksi Yehova sana, beritahu kepada mereka tentang hal ini. Bahwa Yesus itu tidak pernah diciptakan karena dia adalah pencipta. Berdasarkan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Dan diperkuat lagi dengan kitab Mazmur 33 ayat yang ke-6. Begitu. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa Yesus tidak pernah diciptakan. Ini segaris dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kita kemarin sudah sedikit belajar ya di ilmu kalam ya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak datang, sayang sekali, nanti bisa minta videonya. Teman-teman kita dari ahlu sunnah wal jamaah atau orang Sunni gitu ya, itu memiliki cara pandang yang sama dengan Kristen ini. Mereka berkata bahwa kalam itu adalah ghairul makhluk, gitu ya, makhluk. Apa ghairul makhluk itu? Tidak diciptakan, tidak pernah diciptakan. Kalam atau firman itu tidak pernah diciptakan. Itu persis sama dengan orang Kristen. Makanya di sisi ini kita bisa punya celah untuk ngomong sama mereka, untuk sepakat dengan mereka. Kami sama-sama dengan kamu. Gitu. Di bagian ini juga kita bisa menyerang rame-rame Saksi Yehova. Kalau mereka ada namanya, kelompok mereka namanya Mutazilah. Itu mereka anggap juga itu bid'ah. Gitu. Tidak Islam sebenarnya. Nah kita sama, cuma di sini nanti bedanya di sini. Ya. Mereka nanti akan bingung. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti kalam harusnya pencipta kan? Harusnya pencipta bukan? Karena di dalam dunia ini ada dua, cuma yang diciptakan sama penciptanya. Tapi mereka menolak ini. Loh bukan, kalam itu bukan pencipta. Tapi dia tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Tapi bukan pencipta. Aduh. Karena mereka menganggap ini adalah sebuah zat yang demurgos, bukan zat ini ya, zat yang demurgos atau zat perantara. Gitu. Mereka menjelaskannya bingung, zat demurgos. Dia perantara saja gitu. Nah ini yang justru nggak masuk akal. Kalau kita enak, berarti kalau dia ghairul makhluk, kalau firman itu tidak diciptakan, berarti dia akan pencipta. Selesai kita sudah. Gampang kan? Lebih mudah dipahami iman Kristen bukan? Ya udah, kalau dia bukan pencipta, dia berarti kalau dia enggak, bukan ciptaan berarti dia pencipta. Ya udah, berarti firman itu adalah pencipta. Firman itu adalah Yesus, Yahweh atau Allah sendiri. Ya memang itu justru pandangan Kristen ini yang lebih masuk akal. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada mualaf-mualaf yang nggak percaya yang pindah agama gara-gara Trinitas itu saya jadi ketawa. Lawang kamu belum memahami sampai sedalam itu. Kamu anggap Trinitas itu Tuhannya 3. Itu kan perkataan primitif. Terus pindah agama. Itu sangat mengenaskan. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan Yesus? Tuhan Yesus ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, langsung aja ya. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, Tuhan Yesus sedang berapologetika.
Ya. Tuhan Yesus sedang mempertahankan iman. Tuhan Yesus sedang mempertahankan imannya ketika ditanya sama orang Farisi. Yesus, apa hukum yang terutama? Ini jawabannya Tuhan Yesus. Apek ride, ho Yesus oti, berkatalah ya. Jawab Yesus kepadanya. Proste, ya, estin. Hukum yang terutama, ya, hukum estin itu tadi, maksudnya yang ditanyakan itu tadi. Akoe Israel, kurios hoteos emon, kurios heis estin. Akoe, dengarlah, ya. Israel, hai orang Israel. Kurios, tadi kata Tuhan itu, kata Yahweh Tuhan diganti dengan kata kurios. Hoteos, Allah diganti dengan kata theos. Humen adalah Tuhan Allah kita itu Tuhan yang estin, estin. Tuhan itu esa. Ini persis seperti yang di kitab Ulangan tadi. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kenapa kok nggak langsung ngomong bahasa Ibrani? Karena Tuhan Yesus mengutip Septuaginta. Septuaginta itu apa? PL berbahasa Yunani, perjanjian lama yang bahasanya Yunani. Ini yang kemarin sempat ditanyakan oleh siapa? Ruben ya. Ruben waktu itu tanya, Kak, itu kok ada Alkitab kita itu orang Katolik itu kok banyak ya? Nah, itu Ben, itu dia mengambil dari Septuaginta. Teman-teman kita Katolik itu mengambil terjemahan dari Septuaginta yang ada tambahannya itu tadi, yang kamu tanyain kemarin. Makanya kalau ditanya sekarang, ya sebenarnya yang asli yang mana? Nah, ini yang mesti saya tekankan supaya kita tidak saling-saling salah menyalahkan. Orang Katolik menyalahkan orang Kristen, katanya Alkitabnya dikurangi. Harusnya ada itu Deuterokanonika, gitu. Orang Kristen menyalahkan orang Katolik, katanya Alkitabnya ditambah-tambah. Sebenarnya ini dua pemikiran yang nggak nyambung. Mengapa? Karena orang Kristen mengambil teks Alkitabnya itu dari Masoretic text namanya. Ini ada pada abad yang ke-9. Ya. Sementara orang Katolik mengambilnya Deuterokanonika itu dari Septuaginta. Bahasanya Yunani, kita mengambil dari Masoretic ini bahasa Ibrani. Begitu. Jadi kalau ditanya, mana yang paling benar? Nah, yang paling benar adalah yang sekarang ini. Orang Katolik memasukkan tambahan kitabnya itu namanya Deuterokanonika. Artinya Deutero ini artinya adalah kedua. Yang pertama itu namanya proto, bahasa Latin ya. Proto. Protokanonika itu persis seperti punyanya orang Kristen Alkitab mereka. Tambahannya namanya Deuterokanonika begitu. Jadi orang Katolik sendiri tidak mengambil kitab tambahannya itu sebagai penentu doktrin iman mereka. Itu enggak, semuanya tetap diambil dari protokanonika. Cuma yang diambil ini adalah tradisi. Nah, kita nanti ini baru perbedaannya antara Katolik dengan Kristen. Kalau Kristen tidak melestarikan tradisi suci. Teman-teman kita Katolik melestarikan tradisi suci, jalan salib, kemudian di mimbar itu nanti mereka menyalakan ini apa? Kemenyan gitu ya. Kemenyan keliling gitu. Nah, orang Kristen itu orang Katolik manggil setan. Itu bukan manggil setan, itu tradisi gereja kuno. Kita tidak ngikuti yang Kristen, tidak jadi masalah, tidak apa-apa karena keselamatan kita bukan karena melakukan hal itu kan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Jadi antara teman-teman kita Katolik dan orang Kristen, tolong setelah ini jangan gegeran lagi perkara Deuterokanonika ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengutip Septuaginta. Dia sedang berapologetika. Nah, ingat, Yesus pun berapologetika loh ketika ditanya orang Yahudi. Jadi apologetika itu bukan ilmu yang salah ya, tetapi apologetika yang baik. Jangan suka otot-ototan, debat-debatan, gegeran. Akhirnya ngolok-ngolok pribadi. Nah, itu yang salah. Apologetika lah, jadilah seorang apologet yang baik seperti sekarang ini, mendengarkan pengajaran. Kesimpulannya, Tuhan Yesus pun juga mendukung atau mengajarkan tentang tauhid keesaan nih. Ini kan Ulangan 6 ayat yang keempat itu tadi. Ini. Ayat yang keempat itu tadi.
Jadi ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan Yesus nggak nggak ngomong, oh Tuhan tiga, enggak, dia mengutip ini. Itulah sebabnya makanya, dengarkan baik-baik ya, di PB itu tidak ada pengakuan yang menyatakan bahwa Yesus ngaku-ngaku gini, akulah Allah, akulah Tuhan. Tidak ada, kalian tidak akan pernah bisa menemukan. Tetapi bukan berarti karena Tuhan nggak ngaku itu, berarti Tuhan bukan Tuhan, atau Tuhan bukan Allah, Yesus bukan Allah, bukan. Kealahan Tuhan Yesus itu dimulai dari ini tadi loh. Ayo, mulai lagi ya, di dalam perjanjian lama ini loh. Nah ini, dimulai dari sini. Bukan hanya di perjanjian baru, tapi di dalam perjanjian lama. Sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Sudah ada, nubuatan-nubuatannya udah banyak di sono. Jadi ketika ada orang, sekali lagi ada orang, seorang mu'alaf yang berkata, tidak ada tuh di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, nggak ada. Ya jelas saja Tuhan Yesus nggak mau ngakui itu. Nggak mungkin ngomong-ngomong. Karena apa? Yesus terikat dengan hukum yang terutama ini loh. Kalau Yesus ngaku-ngaku, oh ya aku Tuhan, ya dia kan melanggar hukumnya sendiri. Itu. Makanya Tuhan Yesus menyatakan ini. Tetapi kalau orang Israel pada saat itu sudah tahu yang dimaksud dengan Esa, ini ada kejamaan di situ. Sudah ngerti, makanya orang Israel itu memiliki paham mesianik. Mesias. Mereka menunggu Mesias. Begitu. Karena Mesias itu bagi mereka itu bukan hanya ada unsur manusianya, tapi ada unsur ketuhanannya di Mesias itu. Nanti kita akan belajar. Ini kan hari ini kita belajar keilahian Yesus. Next kita belajar tentang ketuhanan Yesus. Baru nanti kita konsep Mesias itu banyak muncul di situ. Jadi tidak seperti yang dibilang Irene Handono yang mengatakan bahwa Yesus itu dilantik menjadi Tuhan di Konsili Nikea. Sok tahu Konsili Nikea, tapi salah itu. Yesus itu Tuhan itu bukan karena dilantik di konsili, tidak. Dari sononya, dari kitab perjanjian lama dan di kitab perjanjian baru ini, Yesus adalah Tuhan memang karena hakikatnya dia adalah sebagai sang firman. Gitu loh. Bukan terus kemudian dilantik di konsili. Tahu banget itu. Malu-maluin lagi, udah gitu ngaku Katolik. Untungnya ngaku Katolik ya, bukan ngaku Kristen. Jadi makanya kita jangan kagetan ya, jangan kagetan dengan mualaf-mualaf yang seperti itu, gampang gumun gitu, gampang kaget, terus kemudian gampang kita waduh ini ya kok kita kok salah semuanya ya paham Kristen, enggak, kita aja yang belum ngerti gitu. Makanya pentingnya nanti saudara mesti belajar di sini gitu. Dan nanti ketika sudah selesai belajar ini tolong bisa diajarkan ke yang lain ya. Nah, ini singgungan sedikit kita dengan umat Islam. Kalau tadi sedikit kita belajar tentang ya Allah, ya Robbi. Di dalam Islam, ketika mereka memahami tauhid ini kemarin yang nggak sempat saya ajarkan itu ya. Ketika menyinggung tauhid, orang Islam memiliki pandangan ada dua tauhid. Ini di dalam ilmu kalam. Di kampus UIN diajarkan. Tauhid itu ada dua. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ini artinya adalah tauhid tentang keilahian dan tauhid tentang ketuhanan. Nah, mari saya ajak melihat di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 yang kemarin kita lihat sama-sama, sudah kita lihat sama-sama di pelajaran kemarin. Maka bagi kita hanya ada satu Allah, satu ilah maksudnya, yaitu Allah Bapa, yang darinya berasal dari segala sesuatu dan kepadanya pula kita kembali. Tulisan bahasa Arabnya adalah saya ambil bahasa Arab supaya kita bisa memahami dengan jelas, sama seperti orang Islam memahami kebenarannya ya. Falana nahnu ilahun wahidun. Maka bagi kita hanya ada satu ilah, ilahun wahidun. Wahua al-abu. Abu ini artinya adalah Bapa. Alazi minukul syain wa ilaihi narji'u. Oke, perhatikan baik-baik kata narji'u ini. Ya, artinya adalah segala sesuatu kepadanya dan kepadanya pula kita kembali. Nah, ini yang sekarang ini kita sering mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sama. Kepadanya kita akan kembali. Artinya seperti itu. Itu juga di dalam Alkitab juga ada. Innalillahi, cuman kita nggak tepat katanya innalillahi wa inna ilahi, teksnya nggak seperti itu, tetapi artinya sama.
Sya'in minhu kullu sya'in wa ilaihi narji'u. Kepadanya pula kita kembali. Kepadanya berasal dari segala sesuatu dan kepadanya pula kita kembali. Nah, kalau nanti ada teman kita yang Kristen yang ini ini meninggal, kita boleh mengucapin minhu kullu sya'in wa ilaihi narji'u. Keren ini. Kayak dulu Mas Ongki pernah tanya sama saya, Ustadz, kalau ada teman saya ulang tahun mengucapin bahasa Arabnya opo? Nah, itu. Ini kalau yang meninggal kan sekarang soalnya banyak orang yang meninggal. Gitu. Bisa diambil ini. Nah, bagi kita hanya ada satu ilah. Ini tertulis di kitab Korintus. Yang nulis siapa? Paulus. Paulus pun mengakui ketauhidan Tuhan. Hanya ada satu ilah, yaitu Allah Bapa. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa. Yang daripadanya kita berasal segala sesuatu dan kepadanya pula kembali. Ini sama. Nah, yang membedakan cuma satu ini. Yang tidak ada di teman-teman kita Islam itu kata Bapa. Karena mereka tidak pernah memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Hanya orang Kristen dan orang Yahudi yang memanggil sebutan Tuhannya dengan perkataan Bapa. Ya, itu 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Lanjutannya, warabun wahidun, dan hanya ada satu Tuhan, wahuwa Yesus al-Masih, yaitu Yesus Kristus, ya, Yesus al-Masih alasi bihu kullu sya'in wa bihi nahya. Dalam makna tauhid rububiyah ini kita benar-benar berbeda. Ya, terkait dengan pemaknaan kata Rab dengan Kristus. Kalau tadi di bagian yang pertama kita sama, jantan, sama dengan teman-teman kita yang muslim, tapi berbeda ketika di sini. Dan hanya ada satu Tuhan, Rabbun, yaitu Yesus Kristus, Yesus al-Masih. Nah, jadi ada dua tauhid yang harus kita ketahui. Kalau bagi orang muslim, tauhid uluhiyah dan rububiyah ini dianggap sama, tapi di Kristen bisa dibedakan. Yaitu ada Allah Bapa dan ada Tuhan yang mendapatkan kuasa. Gitu. Ini adalah relasi kekal, hubungan antara firman dengan relasi kekal antara firman Allah dengan roh. Nah, ini yang kemarin ditanyakan Kak Ongki. Alaziminu kullu sya'in, menegaskan bahwa Bapa atau wujud Allah adalah satu-satunya sumber. Tadi ya. Ini. Minhu kullu sya'in, satu-satunya sumber. Ya. Ayat itu di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 menyatakan satu-satunya sumber. Yang menegaskan bahwa Bapa atau Allah adalah satu-satunya wujud zat Allah. Nah, saya kasih kata zat ini supaya kita tidak a priori dengan teman kita yang muslim. Kita seringkali ngolok-ngolok mereka. Masa Tuhanmu zat padat, zat cair, zat gas. Ini yang dimaksud zat. Jangan jadi kita bodoh juga, melok-melok bodoh juga. Kata zat ini sudah digunakan di gereja mula-mula. Di kekristenan mula-mula dengan perkataan zat, zat, zat. Gitu ya. Nah, ada perbedaan mutlak antara Allah sebagai Al-Khaliq atau Sang Pencipta dengan apa yang ada di luar dirinya yang disebut makhluk. Nah, relasi antara Allah, firman, dan roh ini tidak ada satupun yang merupakan makhluk. Semuanya itu adalah pencipta. Relasi seperti ini dalam iman Kristen hanya bisa diterapkan di dalam zat Allah sendiri, dan tidak bisa dilakukan kepada sesuatu di luar zatnya. Di dalam iman Kristen, Allah, firman, dan roh ini menjadi satu di dalam zat atau wujudnya. Itu di dalam Trinitas ya. Makanya sebenarnya kalau ada perkataan yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah lembaga Allah, itu artinya ada sesuatu yang berada di luar Allah itu sebagai wujud. Gitu. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu benar-benar berada di luar. Itu jelas-jelas adalah politeis. Tuhannya tiga. Sama seperti orang Mormon memandang. Orang Mormon memandang seperti itu. Allah Bapa, ada wujud badannya, ada wujud rohnya, ada juga wujud firmannya. Allah Anak, ada wujud badannya, ada wujud firmannya. Jadi masing-masing punya wujud-wujud yang lengkap semuanya. Termasuk Roh Kudus. Itu orang Mormon memandang. Dan kita bukan pengikut Mormon. Jadi bagi orang Kristen,
ya, itu meneruskan ajarannya orang Yahudi bahwa di dalam satu wujud Allah itu berdiam kekal Allah, firman, dan roh. Dalam perspektif iman Kristen, ya, Putra dan Roh Allah itu berdiam kekal di dalam wujud Allah. Perhatikan dan garis bawahi kata-kata kekal ini. Artinya dia tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Firman dan Roh Allah itu sudah ada kekal. Di dalam dirinya sendiri sejak azali, sejak kekal. Tanpa permulaan, azali tanpa permulaan. Selalu dia bersama-sama firman dan rohnya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, sejak kekal sampai kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama itu kan berarti kemana-mana jalan bareng, bukan. Tetapi dia adalah satu kesatuan di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah yang disebut kalimatullah itu, yang kekal, disebut juga dengan bahasa kiasan. Ingat ya, kiasan. Putra Allah. Ini. Bukan berarti Allah beranak. Lam yalid walam yulad. Makanya kalau ada orang bilang, Allah tidak beranak dan tidak beranakkan, salaman sama dia. Saya juga setuju bahwa Tuhan tidak beranak. Iya kan? Kita memang tidak percaya bahwa Tuhan punya anak seperti pemikiran mereka. Tetapi menurut pemikiran kedalaman yang kita pahami sekarang, anak yang dimaksud di sini adalah bahasa kias. Bahasa kiasan ini yang menyatakan keluar dari Allah. Sedangkan bagaimana rohnya? Roh itu adalah hayat Allah, kehidupan Allah, hidupnya Allah, hayatnya Allah, disebut dengan Roh Kudus. Kalau Allah tidak punya roh, maka Allah tidak bisa hidup. Kan tidak mungkin Allah tanpa roh. Makanya kenapa di dalam diri Allah itu ada firman, ada wujud Allah, ada rohnya. Ini kekal ini. Tidak mungkin ada Allah di luar rohnya. Terus nggak punya roh gitu, Roh Kudusnya keluar, Allahnya nggak punya roh, nggak bisa seperti itu. Ya, yuk. Nah, ini saya kutipkan dari yang pernah kita pelajari tentang tentang prinsip ilmu kalam ya. Ada seorang Kristen yang bernama Theodor Abukuro, ini seorang apologet Kristen di awal-awal dulu. Dia menggambarkan seperti ini. Ini sudah pernah ini. Bahwa Bapa itu adalah wiladah atau Bapa itu adalah riasah, pendahulu. Pendahulu. Firman-Nya itu berwujud kelahiran, wiladah, Roh Kudus itu intibak atau prosesi atau berupa pencurahan. Apa artinya ini? Artinya bahwa kalau kita berbicara masalah Allah Bapa, itu dia adalah pendahulu. Bukan berarti lahir dahulu, enggak ya. Pendahulu. Kemudian firman-Nya itu berasal dari kelahiran, dan Roh Kudus itu berasal dari prosesi atau pencurahan. Nah, kelahiran ini muncul sebagai Yesus, dan prosesi itu kita kenal sebagai Roh Kudus. Roh Kudus yang mengalir gitu. Kita sering menerjemahkan gitu, ya. Kesimpulannya, mengapa antara Allah, firman dan Roh Kudus harus kita pahami bersama-sama kekal? Karena apabila firman Allah itu ada, kemudian setelah zatnya, berarti ada suatu waktu tertentu di mana Allah pernah ada tanpa firman-Nya, dan itu tidak mungkin. Berarti Allah tidak maha kuasa. Karena tanpa firman-Nya Allah tidak mungkin bisa menciptakan. Konsili Nikea tahun 325 ini membantah apa yang dikatakan oleh Irena Handono. Menyatakan bahwa firman Allah itu tidak diciptakan, apa gairul makhluk. Ini sama persis dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi Kristen dulu yang menemukan. Saya curiga, jangan-jangan Ahlussunnah wal Jamaah itu juga mengambil dari sini, karena pertentangan dia itu sama sebenarnya. Yaitu melawan kaum Mu'tazilah. Tiba-tiba kaum Mu'tazilah berkata bahwa kalam itu diciptakan. Nah, makanya dia gegeran di situ. Nah, terus bagaimana ya? Akhirnya mereka mengambil prinsipnya Kristen di sini. Bahwa firman Allah tidak diciptakan. Karena Kristen dulu udah selesai. Kristen udah selesai nih tahun 325. Islam kan baru ada tahun 600 ya. Ini kita sudah selesai duluan. Prinsip di dalam gereja ini udah selesai. Tidak mungkin firman Allah itu diciptakan atau makhluk. Sebab segala sesuatu waktu itu yang diciptakan selalu diawali dengan waktu. Nah, dan firman itu kan tidak diawali dengan waktu. Tidak ada awal waktunya. Nah, saya mesti kasih tahu. Mengapa Konsili Nikea 325 muncul?
Nah ini sebagai reaksi atas munculnya ajaran politeis atau ajaran syirik dari Arius. Arius itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang diciptakan oleh Tuhan dulu. Nah, waktu ditanya Arius, lah terus Yesus, Bapa atau Allah itu menciptakan Yesus dengan apa? Gak bisa jawab dia. Itu sama seperti saksi Yehova sekarang ini. Ketika dia ditanya, loh, firman itu dulu diciptakan, nah terus Tuhan menciptakan dengan apa? Kan ngomong itu udah firman. Ah, itu nggak bisa jawab di situ. Makanya kalau sudah sampai titik gini, kalian pun bisa sebenarnya ngomong-ngomong ketemu sama saksi Yehova nggak apa-apa, tapi ya harus hafal banyak ayat ya yang tadi saya ajarkan. Jadi jangan nggak hafal, nanti golek situ angel. Gitu. Nah, Arius ini di dalam kekristenan itu pada saat itu dianggap sebagai bid'ah atau bidah atau bidat ya, bahasa teologianya sekarang itu bidat. Nah, bid'ah itu bahasa Arab. Bid'ah ini kemudian oleh gereja-gereja disingkirkan atau dianatema dengan cara gereja-gereja mengadakan konsili atau musyawarah untuk menyatukan pendapat. Ini Arius salah. Mengapa? Karena bidah ini mengajarkan bahwa Allah telah menciptakan firman itu sebagai makhluk perdana yang pertama diciptakan. Dan setelah itu membantu Allah menciptakan alam semesta. Ini yang cukup tertawa kita semuanya. Tapi begini ya, saya kasih tahu dulu ya, kabar buruknya. Kabar buruknya di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, itu tulisannya bahwa Yesus itu yang pertama kali diciptakan. Nah, nanti PR-nya kalian bisa cari tuh. Ya, cari di dalam Alkitab yang pertama kali diciptakan itu muncul Yesus. Jangan keburu kaget dulu, karena maksudnya yang pertama itu bukan pertama dalam urutan, tetapi yang utama proto, begitu. Proto itu artinya adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan yang pertama kali, gitu. Jadi jangan ditafsirkan itu ini seperti saksi Yehova karena lihatnya cuma satu ayat tiyah itu tadi lah ini diciptakan itu. Padahal ayatnya maksudnya tidak seperti itu. Ajaran sesat ini karena bagaimana mungkin Allah bergantung kepada makhluk ciptaannya kan ya nggak mungkin. Bapa bergantung kepada Tuhan Yesus untuk menciptakan. Yang penting dia ciptakan sendiri ya. Kesalahan fatalnya firman yang bersama-sama dengan Allah tersebut bukanlah Allah maksudnya. Bukanlah Allah. Maka sama saja aliran ini mendampingkan antara makhluk ciptaan Allah dengan penciptanya. Sama saja dengan Tuhannya banyak itu tadi. Jadi prinsip Trinitas ini kemarin sudah juga kesimpulan ini sama sekali tidak berbicara mengenai berapa jumlahnya Tuhan, tetapi berbicara mengenai bagaimananya Tuhan, dan Trinitas tidak ada kaitannya dengan pribadi di luar Allah, tetapi berbicara mengenai pribadi Allah sendiri. Tidak berkaitan dengan tubuh kemanusiaan Yesus, tetapi pada hakikat Yesus sebagai kalimatullah atau sebagai firman. Oke. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.